Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Yunus dengan NIM 08051182025012. Di sini saya ingin membuat video praktikum ekonomi sumber daya kelautan. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang analisa usaha. Analisa usaha itu komponen biaya. Dalam analisis usaha dibedakan menjadi investasi, biaya tetap dan tidak tetap, penerimaan dan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha perikanan. 1. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan usaha untuk membeli barang modal dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, yaitu ada biaya operasional. Biaya tetap atau fixed cost adalah komponen biaya produksi usaha yang nilainya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dan penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan memiliki usaha untuk usaha tersebut beroperasi. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Lanjut yang ketiga, yaitu biaya total. Biaya total didapatkan dari penjumlahan biaya tetap tidak tetap. Yang selanjutnya itu analisa pendapatan usaha. Analisa pendapatan usaha untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu memiliki rumus P sama dengan TR min TC, di mana P yaitu sama dengan keuntungan, TR sama dengan total revenue, TC sama dengan total cost, dan bisa dibaca juga untuk yang selanjutnya. Lanjut ke yang keempat itu analisis imbang penerimaan dan biaya. Untuk mengetahui seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya. Perhitungannya menggunakan persamaan berikut, yaitu R per C sama dengan TR per TC. Dengan kriteria, jika R per C lebih dari 1, kegiatan usaha mendapatkan keuntungan. Jika R per C kurang dari 1, kegiatan usaha menderita kerugian. Dan jika R per C sama dengan 1, kegiatan usaha berada pada titik impas atau usaha tidak mendapatkan untung atau rugi. Nah, yang selanjutnya itu payback period atau PP. Untuk mengetahui perkiraan waktu pengembalian modal dan atau investasi yang ditanamkan untuk kegiatan usaha, persamaan yang digunakan adalah PP sama dengan investasi per keuntungan dikali satu tahun. Untuk yang selanjutnya, analisis tingkat pengembalian investasi atau return of investment analysis. Untuk mengetahui berapa persen kemungkinan pengambilan keuntungan dari investasi yang ditanamkan dengan asumsi bahwa pendapat setiap bulan atau tahun tetap, persamaan yang digunakan adalah ROI sama dengan keuntungan per investasi dikali 100%. Baik, slide ke-6. A. Net Present Value (NPV). Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh selama umur ekonomis proyek, persamaan yang digunakan adalah, bisa dilihat rumusnya, di mana NPV sama dengan Net Present Value, BT sama dengan benefit, CT sama biaya dari suatu proyek pada tahun ke-T, I sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku, N sama dengan umur teknis. Dengan kriteria sebagai berikut. Lanjut untuk yang slide ke-7 itu internal rate of return atau IRR. Merupakan suku bunga maksimal untuk sampai kepada NPV bernilai sama dengan 0. Jadi dalam keadaan batas untung rugi dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya, IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per MPV1 dikurang MPV2 buka kurung I2 dikurang I1, di mana
IRR adalah internal rate of return. II TT sama dengan tingkat hubungan yang menghasilkan NPV dan selanjutnya. Nah, untuk yang benefit yaitu net benefit cost ratio. Net atau B per C merupakan perbandingan di mana sebagai pembilang terdiri atas nilai total dari manfaat bersih yang bersifat positif, sedang sebagai penyebut terdiri atas present value total yang bernilai negatif atau pada keadaan biaya lebih besar dari manfaat. Persamaannya dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Excel yang sudah saya buat. Data-data tersebut mengenai yang pertama itu investasi, umur ekonomis, biaya perawatan, biaya penyusutan. Nomor 1 tambak, jumlah umur ekonomisnya. Yang kedua genset, pompa, rumah jaga, perlengkapan panen dan lainnya itu kapal. Lanjut ke total biaya. Untuk total biaya perawatan dan penyusutan Rp 9.763. Untuk tabel yang selanjutnya yaitu tentang benur bandeng, benur udang, pakan bandeng, pakan udang, solar, pupuk, saponen, ransum, es, gaji, dan beserta biayanya. Dan di sini juga terdapat total dari biaya tersebut. Yang ketiga itu hasil panen. Hasil panen dari apa? Yaitu dari udang dan dari bandeng. Hasilnya berjumlah total 49.135.000. Di sini saya akan memberitahu total pendapatan, di mana total pendapatan yaitu dari penjumlahan hasil panen, yaitu 27 juta ditambah 21 juta sama dengan 49 juta. Sedangkan total biaya investasi yaitu didapat dari total penjumlahan dari biaya tambak, genset, pompa, rumah jaga, perlengkapan panen, dan kapal. Jadi totalnya itu 52.453.000. Lanjut ke total biaya operasional, didapat dari total biaya perawatan dan penyusutan ditambah total dari tabel yang kedua, total dari yang ini. Baik, lanjut ke keuntungan didapatkan dari total pendapatan TR dikurang total biaya operasional. Nah, untuk selanjutnya itu revenue cost ratio. Itu didapat dari total pendapatan dibagi dengan total biaya operasional. Nah, yang terakhir itu payback period. Didapatkan dari total biaya investasi dibagi keuntungan dikali dengan 1 tahun. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang materi praktikum yang telah diberikan, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang maksimal dalam membuat video laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.